Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa, saya Bali Putra menjumpai Anda dalam dialog interaktif edisi hari ini, Rabu 5 Oktober 2011. Dan pagi ini selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang terkait dengan rebut kekuasaan di segala bidang untuk Bali Jengah. Seorang narasumber pemirsa telah hadir di studio pagi ini. Beliau adalah seorang tokoh muda yang tentunya sudah tidak asing lagi di hadapan Anda, Rektor Universitas Mahendra Data yang juga Presiden Desa Soekarno Center, Dr. Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna M. Wedastra Putra Suyasa ketiga. Om Swastiastu, selamat pagi. Swastiastu, pagi. Dr. Arya, kabar baik tentunya hari ini? Baik-baik semua. Ya. Baik. Dan pemirsa, seperti biasa kami juga mengundang partisipasi Anda untuk ikut bergabung dan berdialog secara interaktif di nomor 0361416663 atau 0361416664. Jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Om Swastiastu. Saya Made Mangkupastika, Gubernur Bali, atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Bali, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-66 Tentara Nasional Indonesia. Semoga TNI tetap jaya dan semakin kokoh dalam mengawal dan mempertahankan tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Om Shanti, Shanti, Shanti. Ramuan Sakti Pemilu Kada. Ayo, siapa mau ramuan Sakti Pemilu Kada? Coba tuh. Begini caranya. Campurkan segepok money politik dengan sebongkah kolusi dan taburkan anarkis. Itu kuno. Ini ramuan asli. Masukkan kejujuran setulusnya, campur dengan sebanyak-banyaknya kesantunan, aduk sesuai aturan main. Silakan. Wujudkan demokrasi yang bermartabat untuk kesejahteraan rakyat. Kalau masih ada yang curang, ajukan saja ke Mahkamah Konstitusi. PT Pilar Mas Abadi menjual dan menyewakan mesin digital multifungsi, copy, print, dan scan untuk keperluan kantor, konferensi, meeting, dan bisnis fotokopi center Anda. Hubungi PT Pilar Mas Abadi, Jalan Bedahulu 17 nomor 7 Denpasar, Bali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Kapolda Bali, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Stoto Herawan Indra, SHMM, beserta keluarga besar Kepolisian Daerah Bali, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-66 Tentara Nasional Indonesia. Semoga dengan bertambahnya usia, Tentara Nasional Indonesia semakin profesional dalam melaksanakan tugas sebagai pengayom rakyat. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semarak ulang tahun Alfamart. Mari bergembira bersama Alfamart. Dapatkan hadiah kejutannya tiap hari. Dapatkan juga diskon 12%. Ayo, tunggu apa lagi? Datang ke Alfamart dan meriahkan semangat ulang tahun Alfamart. Walaupun krisis, penampilan tetap eksis. Mawar Bangli, pusat grosir penjualan busana pengantin Bali, perhiasan khas Bali, perlengkapan siwakrana dan pura. Hubungi 0366 91353. Pengobatan mata tanpa operasi Himalaya, mengobati katarak plus minus, glukoma, kabur akibat diabetes, buta warna dan mata merah berair. Kunjungi kami di Jalan Teguh Umar nomor 174B Denpasar. Kami memberi bukti, bukan janji. Katur majeng para semeton sami, cagi katuran puja wali reng pura luhur dan kayangan rambut siwi, saking tanggal 5 ngantos sieu Oktober kalih tali solas.
Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali ke dialog interaktif dan pagi ini kita mengulas tentang rebut kekuasaan di segala bidang untuk Bali Jengah. Sekarang langsung saja kita mulai perbincangan dan bulan ini merupakan bulan Oktober yang disebut sebagai bulan revolusi. Di sini diantaranya ada peringatan Hari Kesaktian Pancasila, terus ada Hari TNI, Hari Kebangkitan Sumpah Pemuda, dan bagaimana pandangan Dr. Arya sendiri terkait dengan hal ini sebagai Presiden di Sukarno Center? Ya kalau dari perspektif Soekarno ya, Soekarnoisme atau Marhainisme ya, saya kira bulan Oktober adalah bulan yang sangat bersejarah. Ya contohnya hari ini adalah Hari TNI ya. TNI juga dicikal bakali oleh PETA dan didirikan juga oleh Soekarno bersama para founding father kita. Nah kemudian tanggal 28 Oktober juga ya Hari Kebangkitan. Nah cuman yang menarik mungkin bahwa tanggal 1 Oktober ini ya Hari Kesaktian Pancasila. Kalau menurut saya dari perspektif Soekarnoisme bahwa Soekarnoisme ya kalau saya sendiri dalam artian 1 Oktober itu adalah hari manipulatif gitu ya. Hari manipulatif, bisa dijelaskan? Dalam artian dari perspektif Marhainisme bahwa kader-kader Marhainisme dan Soekarnoisme, kaum nasionalis pengikut Bung Karno itu ya mengakui justru tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Nah kita tahu sendiri bahwa Bung Karno tidak pernah mendeklarasikan 1 Oktober sebagai hari kesaktian Pancasila karena bagaimanapun juga Pancasila sudah sakti kok begitu ya, tidak perlu diseremonialkan. Nah tetapi 1 Oktober adalah hari manipulasi yang didirikan atau diadakan pasca kudeta Bung Karno oleh rezim Orde Baru ya untuk mungkin menutupi keterlibatan oknum-oknum Orde Baru terhadap mungkin gerakan G30 SPKI seperti itu ya. Nah jadi menurut saya dalam perspektif Soekarnoisme kita tidak mengakui 1 Oktober ya. Nah, karena itu adalah rancangan dari Orde Baru yang justru kita akui adalah Hari Pancasila 1 Juni. Hari Pancasila 1 Juni. Baik, terlepas dari mungkin ada sejarah yang mungkin ada dimanipulasi seperti yang Anda sampaikan tadi. Nah, itu kan paling tidak Hari Kesaktian Pancasila berkaitan erat dengan nasionalisme. Nah, bagaimana pandangan saudara sendiri terkait dengan nasionalisme sendiri? Dan adakah sinergi antara semangat nasionalisme tersebut dengan semangat kedaerahan yang sejauh ini memang terus diperjuangkan di masing-masing daerah? Terkait dengan 1 Oktober tadi ya, bahwa saya tetap berprinsip bahwa kita tidak boleh melestarikan sejarah yang salah ya. Kalau sejarah itu sudah salah, sejarah itu sudah manipulatif, itu akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan juga perjalanan bangsa ke depan. Nah sehingga tugas kita para intelektual, para ilmuwan yang ada pada era kemerdekaan, era reformasi ini bahwa harus meluruskan sejarah dan kami dari The Soekarno Center sebagai lembaga kemanusiaan dan internasional ya harus meluruskan sejarah bahwa 1 Oktober itu ya salah begitu, itu hanya rekayasa. Karena sejarah itu adalah hulunya sebuah bangsa. Jadi kalau sudah di hulu, di mindsetnya sudah penuh rekayasa, ya akhirnya beginilah kondisi bangsa kita. Ya. Nah jadi terkait dengan nasionalisme dan kedaerahan, menurut saya semangat nasionalisme itu harus berjalan seimbang dengan kedaerahan. Kedaerahan bukan dalam artian sempit ya, dengan semangat otonomi, dengan munculnya sekarang potensi kedaerahan, segala sesuatunya wajar. Tetapi saya mempunyai satu teori bahwa kita bisa bicara nasionalisme kalau urusan-urusan daerah sudah tuntas begitu. Rakyat Bali akan tambah cinta sama Indonesia kalau apa yang menjadi suatu hak dari daerah itu diberikan. Misalkan dari segi hak perlindungan agama, suku, perlindungan budaya, keuangan, perimbangan keuangan untuk Bali sendiri sebagai salah satu penghasil devisa terbesar ya di dalam bidang pariwisata. Kemudian kita bicara Indonesia dengan tegas itu jika pemerintah pusat sudah memberikan haknya kepada Papua, kepada Aceh, kepada Maluku seperti tadi. Nah, jadi nasionalisme dan kedaerahan itu berjalan seimbang seharusnya karena daerah-daerah adalah tujuannya memperkuat sistem kebangsaan kita di tingkat nasional. Jadi jangan sampai ketika misalkan saya sendiri atau orang Bali berbicara tentang Bali, tentang Bali Jengah, bicara tentang Hindu, itu bukan berarti bukan bagian dari satu proses bangsa. Nah, kita selesaikan dulu permasalahan lokal kita. Iya. Baik.
Kalau boleh saya lanjutkan terkait dengan bagaimana kita harus merubah sejarah bangsa, karena itu juga merupakan hulu dari bagaimana perkembangan atau pembangunan dari bangsa ini ke depannya. Kira-kira seperti apa yang bisa dilakukan terutama dari generasi muda atau tokoh muda seperti Dr. Arya sendiri, karena sebagaimana kita tahu bahwa 4 Juli tahun 1927 itu Bung Karno sempat menyatakan bahwa untuk merubah bangsa ini adalah generasi muda bagaimana mampu merebut kekuasaan, karena dengan kekuasaan itu sendiri revolusi itu bisa dijalankan. Kira-kira seperti apa yang bisa dilakukan sejauh ini? Ya, jadi pada tanggal 4 Juli 1927, jauh sebelum bangsa ini terbentuk, negara ini terbentuk, bahwa Bung Karno ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI bersama sahabat-sahabatnya, saya Soekarno muda ketika itu umur 26 tahun beliau, baru lulus dari ITB. Beliau itu kan berpikir begitu ya, bahwa untuk merubah bangsa harus dengan cara revolusioner. Caranya adalah merebut kekuasaan. Untuk itulah Soekarno bersama kawan-kawan dalam berbagai swadharma masing-masing, ada yang politisi, ada yang seniman, ada yang memang budayawan, pendidikan, itu membuat satu grand strategi untuk merebut kekuasaan yang akhirnya dipuncaki pada tanggal 17 Agustus. Jadi kita bisa lihat dari leluhur kita bahwa ada suatu pembagian, masalah begitu ya. Jadi Bung Karno ngurusin misalkan bagaimana menghadapi intervensi asing atau kolonialisme, tokoh-tokoh agama memperkuat basis. Nah, sehingga Bung Karno benar, kalau ingin memimpin bangsa rebut dulu kekuasaan. Jadi kekuasaan itu bukan hal yang tabu. Kekuasaan itu adalah hal yang suci, karena kalau kita sudah berkuasa di bidang apapun itu kekuasaan itu kita sudah akan bisa melaksanakan merubah secara revolusi cepat. Revolusi kan cepat. Ada yang caranya pelan gitu. Nah, jadi dalam konteks generasi muda sekarang, ketika kami dari The Soekarno Center acap kali mengatakan, ayo generasi muda Bali, generasi bangsa, mari kita rebut kekuasaan. Yang politisi rebut kekuasaan di bidang politik, yang ekonomi rebut kekuasaan di ekonomi. Maksudnya bagaimana menguasai jaringan, menguasai pelabuhan kita, menguasai pasar kita, pertanian kita, perikanan. Yang budayawan kuasai bidang itu, yang di internasional kuasai bidang-bidang internasional menjadi diplomat. Tourism juga sama. Nah, sehingga ketika itu kita sudah pegang kekuasaan, dengan sangat mudah kita melaksanakan ide-ide kita. Seperti itu ya. Jadi seperti Bali sebagai daerah pariwisata. Bagaimana agar pariwisata di Bali ini bisa bertanggung jawab? Ya, jadi anak-anak muda Bali, generasi kita yang ada di perhotelan, yang ada di pariwisata, yang di bidang struktur pariwisata, ayo menjadi GM. Ya, jadilah pemilik bank, jadilah pemilik ekonomi, sehingga ketika kita bisa menjadi owner dan menjadi general manager, direktur utama, dengan gampang sekali kita merubah. Tentu kalau orang Bali ada di posisi puncak, maka kita akan lebih memproteksi saudara-saudara kita terlebih dahulu. Baik, kalau sejauh ini kita kan selalu maaf dalam tanda kutip ini ada pandangan yang begitu sedikit minus terhadap generasi muda atau tokoh-tokoh muda saat ini oleh generasi sebelumnya, kan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat pernyataan yang disampaikan oleh Bung Karno pada tahun 1927 itu mungkin kondisinya berbeda dengan kondisi saat ini. Nah, kira-kira kalau misalnya masih hal itu yang dilakukan, di mana generasi muda untuk bisa merubah bangsa ini harus melakukan revolusi sehingga perubahan itu lebih mudah dijalankan, apakah itu tidak bersikap tendensius yang tentunya mengundang kesannya seperti itu, sehingga mengundang pemikiran-pemikiran yang sedikit minus tadi dari generasi sebelumnya, dan apakah masih bisa atau masih wajar diberlakukan dalam kondisi seperti saat ini? Kalau menurut saya memang tampaknya merebut kekuasaan adalah ambisius dan tendensius ya. Tapi dalam arti saya rasa tidak. Seperti kita lihat di tokoh agama Hindu ya, Panca Pandawa gitu ya. Ya, jadi saya pernah berstatement di dalam sebuah pidato saya memang sampaikan kepada rakyat Bali, ayo rakyat Bali, kita rebut kekuasaan. Yang mau pengen jadi presiden deh, mau jadi menteri-menteri, mau jadi gubernur, mau jadi general manager, mau jadi pemilik perusahaan, ayo kita rebut perusahaan, kuasai pertanian, ekonomi, budaya, agama. Ya, tiba-tiba keesokan harinya ada statement dari salah seorang petinggi di Bali mengatakan, loh, nggak boleh dong merebut kekuasaan, itu kan hanya akan menimbulkan tendensius. Tapi dalam pikiran saya, loh, situ dulu kan berkuasa gitu loh, Anda kan berkuasa, Anda kan merebut. Kenapa kok anak-anak kami, adik-adik kami tidak boleh berkuasa? Kok cuman para pejabat saja yang boleh mempertahankan kekuasaan? Jadi biasanya statement itu dikeluarkan oleh orang-orang yang sudah enjoy di kekuasaan, yang namanya status quo, dan mereka
bagaimanapun caranya mereka itu memperkecil kesempatan generasi muda untuk berkuasa. Ya, dan untuk itulah tadi kalau disampaikan tadi mengenai bagaimana seharusnya generasi muda Bali menyingkapi, ya tetap saya dengan tegas mengatakan kita rebut kembali Bali. Ya, seperti lagunya Guru Soekarno ya, kembalikan Baliku, kita rebut Bali kembali, kita rebut Indonesia. Nah, sehingga pernyataan Bung Karno 4 Juli 27 dengan kondisi sekarang masih sangat relevan. Contohnya saja kita lihat sekarang bagaimana 80% dari perekonomian Bali tidak dikuasai oleh orang Bali sendiri, para pendatang. Jadi apakah sekarang rakyat Bali tetap mau bicara ekonomian? Jarang orang Bali mempunyai sentra-sentra ekonomi. Kita berbicara tentang politik, orang Bali terkontrol oleh Jakarta, ya, yang tidak pro kadang-kadang. Seperti sekarang ada pembangunan hotel di Kuta Selatan, ada pembangunan yang membuat ribut lah seperti itu. Itu kan sebenarnya kontrolnya Jakarta. Orang Jakarta mungkin menurut saya belum tentu peduli sama Bali. Mereka tuh cuma peduli bahwa gimana ngambil uangnya Bali, gimana memanfaatkan Bali, ya, dan mereka jarang bisa preserve budaya kita. Dan sekarang dengan kondisi keterpurukan ini, ayolah, mari kita berkuasa. Kuasai di bidang masing-masing, menjadi yang terbaik di bidang masing-masing, sehingga apa yang dicita-citakan Bung Karno menciptakan masyarakat madani yang kuat, berdikari bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian dalam bidang budaya itu menjadi kenyataan. Itu kan konsep Trisakti Marhaini semuanya begitu. Betul, kalau seperti disampaikan tadi memang perekonomian Bali sendiri memang 80% tidak dikuasai oleh masyarakat Bali. Nah, kalau kondisi seperti itu, artinya berbagai bidang itu tidak pure atau murni dikuasai oleh masyarakat Bali. Bagaimana saudara sendiri melihat Bali ke depan? Apakah perlu melakukan strategi khusus untuk bisa menguasai bidang-bidang tersebut seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, dan juga pertahanan di sini? Jadi yang paling penting salah satunya adalah seperti kata Bung Karno kembali bahwa karakter building ya. Nah, kalau boleh saya tambahkan ada nation character building. Saya boleh tambahkan yaitu sebelum kita bicara character building, kita bicara dulu dengan character capacity begitu. Nah, sekarang apakah pemirsa Bali TV ini sudah, mari kita introspeksi di seluruh rakyat Bali, apakah masing-masing individual dari kita, keluarga kita, semeton kita, apakah sudah mempunyai character capacity tidak? Bisa tidak mengemban suatu amanat yang sangat besar? Karena rakyat kita ini tidak semuanya bisa disadarkan. Ya, dalam rakyat kita ada juga rakyat kita yang memang menjadi beban dari bangsa. Perjuangan bangsa ini penuh dengan pengkhianatan-pengkhianatan. Revolusi 65, perjuangan kemerdekaan 45, kemudian ada satu gerakan tahun 72 sampai reformasi, sampai detik ini pun jauh sebelumnya juga ke zaman leluhur-leluhur orang Bali. Misalkan kalau kita konteks Bali kan leluhur kita kan suka perang saudara. Ya, memang sudah dari mendarah daging orang-orang Bali itu memang mungkin kalau dalam perspektif leluhur ada kultur-kultur negatif, kultur jele iri hatinya tinggi, kultur negatif thinking sama orang, nggak kenal orangnya sudah berpikir negatif, kemudian suka ribut dengan saudara, tetapi tidak berani menghadapi para pendatang. Jadi kultur-kultur ini dulu diselesaikan dulu gitu loh, baru kita bicara bagaimana menciptakan anak muda yang menjadi konglomerat, miliuner, doktor, profesor yang mumpuni. Jadi kalau karakter capacity dan karakter building ini tidak dituntaskan lebih dulu, mau seindah dan serapi apapun program dan blueprint yang dimiliki oleh kita, itu akan sia-sia. Nah, sehingga kenapa Soekarno Center selalu mengatakan bahwa ayo perbaiki karakter. Jadi jadilah kita orang Indonesia, orang Bali yang positive thinking. Jadilah menjadi orang Bali yang selalu tersenyum. Jadilah orang Bali yang selalu menghargai. Kalau sudah ada teman, saudara, semeton terangkat maju di segala bidang, jangan semuanya ditarik untuk dijatuhkan. Iya. Dan ini bukan hanya di tingkatan elit loh. Di desa-desa pun terjadi seperti itu. Jadi saya rasa karakter masyarakat Bali ini tidak semuanya baik. Ya, di desa-desa kita lihat bagaimana jika ada seorang pengusaha kecil baru muncul, ada semeton kita muncul, semuanya sudah digempur habis-habisan, ya. Apalagi dengan konflik-konflik. Nah, sehingga makanya Tuhan
Saya yakinlah alam ini menghukum Bali dengan sangat tegas begitu ya. Kita orang spiritual mengatakan trihita karana, baik dengan Tuhan, manusia dan lingkungan, tetapi kita memperkosa lingkungan. Kita tidak baik sama sesama manusia. Iya. Nah, jadi itu dulu, perbaiki karakter capacity. Baik, terkait dengan perbaikan karakter itu memang perlu banyak hal yang harus diulas di situ. Terus juga nanti kita akan membandingkan bagaimana kondisi di era-era berbagai orde dari ada 1945 dan 65 hingga akhirnya saat ini di orde pembangunan. Kita lanjutkan kembali, kita harus break dulu sementara. Dan pemirsa tetaplah bersama kami kembali sesaat lagi. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Saya, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, A. Veroseno Darmawan, beserta keluarga besar Kejaksaan Tinggi, ucapkan selamat ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-66. Semoga dengan bertambahnya usia, Tentara Nasional Indonesia semakin profesional dalam melaksanakan tugas sebagai pengayom rakyat. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Om. Pengobatan mata tanpa operasi Himalaya mengobati katarak plus minus, glukoma, kabur akibat diabetes, buta warna dan mata merah berair. Kunjungi kami di Jalan Teguh Umar nomor 174B Denpasar. Kami memberi bukti, bukan janji. Air minum Kauri Pasopati baik diminum sehari-hari, membantu membersihkan aura negatif dalam tubuh, menyembuhkan penyakit medis dan non-medis, juga bisa dipercikan di areal pekarangan untuk menetralisir aura negatif dan ilmu hitam. Air minum Kauri Pasopati mengandung energi cahaya jiwa yang bisa mendamaikan hati, menyegarkan jiwa, hati, pikiran, dan tubuh. Dapatkan air minum Kauri Pasopati di Pusat Pertokoan Jalan Merdeka di depan Pura Dalem Banjar Tanjung Bungka Denpasar. Telepon 0361 264 568 atau di seluruh cabang harddisk di Bali. Kami juga mencari agen untuk di seluruh daerah. Swastiastu. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ketua Pengadilan Tinggi Bali, Gusti Made Antara SH, beserta keluarga besar Pengadilan Tinggi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-66 Tentara Nasional Indonesia. Semoga dengan bertambahnya usia Tentara Nasional Indonesia semakin profesional dalam melaksanakan tugas sebagai pengayom rakyat. Santi Om. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun krisis, penampilan tetap eksis. Mawar Bangli, pusat grosir penjualan busana pengantin Bali, perhiasan khas Bali, perlengkapan siwa krana dan pura. Hubungi 0366 91353. Perhiasan yang elegan dengan sentuhan seni yang sangat menarik ini terbuat dari perak. Artshop Mudita memadukan budaya Bali yang bersifat tradisional. Kunjungi segera Jalan Kapten Agung 7A Denpasar, telepon 232698. Katur majeng para semeton sami, jagi katuran puja wali ring pura luhur dan kayangan rambut siwi, saking tanggal 5 ngantos sieu Oktober kalih tali solas. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita juga masih membicarakan masalah rebut kekuasaan di segala bidang untuk Bali Jengah dan masih bersama Presiden The Sukarno Center yang juga Rektor Universitas Mahendradatta, Dr. Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna M. Wedastra Putra Suyasa, ketika banyak sekali. Tadi kita sempat membicarakan masalah bagaimana sifat-sifat atau karakter masyarakat Bali yang notabene masih belum cukup mampu lah untuk bagaimana mengembangkan atau membangun Bali ke depan. Kira-kira kalau misalnya kita bisa contohkan, memang belakang ini sering sekali terjadi konflik-konflik antar sesama di sini. Ini bagaimana pandangan saudara sendiri?
Iya, itu ya kembali ke apa yang saya sampaikan tadi. Bisa nggak sih kita sebagai orang Bali itu orang yang selalu menjadikan positive thinking is the way of life gitu loh ya. Agama kita sudah tegas menjelaskan, ayo berpikir yang baik, berkata dan berbuat yang baik begitu. Kalau jadi kita ketemu sama orang baru, ketemu dengan saudara-saudara kita yang memang memiliki satu kepedulian di berbagai bidang apapun, ayo kita positive thinking, berikan kesempatan, kalau maju ayo kita dorong. Jadi bagaimana saya memimpikan kalau bisa tuh orang Bali tuh meniru orang Jawa, meniru tingkah lakunya atau tata etika orang Bugis dan orang Batak gitu ya. Kalau misalkan dari 4 suku ini ya, Jawa, Batak, Bugis sama Bali, kita ini yang paling lemah gitu loh dari segi karakter. Kalau kita lihat saudara-saudara kita orang Bugis, saya kadang sering iri ya. Kalau ada temennya yang maju itu didorong, diberikan nasihat. Orang-orang tuanya juga sangat positive thinking pada anak-anak muda. Orang Jawa apalagi, kalau orang Jawa tuh kalau buat saya, karena orang Jawa mungkin Mojopahit ya, sangat dalam artian perfect gitu, dalam artian secara tata etika. Mereka sangat mendorong dan mereka sangat positive thinking terhadap perjuangan dan sangat solid. Makanya kalau kita datang ke seluruh Indonesia, dimanapun kita datang ke seluruh Indonesia, ketemu orang Jawa. Karena sikapnya, mandirinya, kemudian juga suatu prinsipnya begitu. Kalau orang Bali ada di seluruh Indonesia kan dengan bantuan alam semesta. Kalau nggak ada gunung agung meletus tuh nggak ada tuh orang Bali di Indonesia. Cuma numplek tok di Bali begitu ya. Jadi ada satu intervensi alam bahwa bagaimana orang-orang Bali harus muncul di seluruh Indonesia melalui program transmigran. Ya itulah mungkin salah satu skenario alam ya dengan Sabdo Palona Yo Genggong ya. Tetapi kita sekarang jangan sampai alam itu ikut campur urusan kita. Kalau alam sudah ikut campur tegas begitu. Dan kemudian bagaimana kita mengurangi ekses-ekses seperti itu? Contoh, sekarang misalkan ada rencana pembangunan rumah sakit gitu ya, ada pembangunan kawasan konferensi karena kita akan menjelang KTT ASEAN, menjelang juga akan ada World Summit di Bali. Kemudian yang kemarin kejadian terakhir itu di Kertelangu gitu ya, itu ada gong perdamaian yang sudah bagus-bagus dibangun, minta dibongkar. Kemudian ada usulan mengenai tax online, ya, bagaimana pajak hotel, restoran harus online, tetapi misalkan ada beberapa tokoh-tokoh pejabat nggak setuju. Ada Perda RT RW Pak Gubernur sudah mendukung, ya, tetapi yang di bawahnya malah untuk menolak begitu. Kalau buat saya di Bali ini tidak ada satupun negarawan, ya. Secara tegas saya katakan di Bali kalau Anda cari negarawan tuh nggak ada. Semuanya politisi, semuanya politikus. Seorang negarawan itu memikirkan masyarakatnya dulu, rakyatnya dulu dipikirkan. Buat jalan saja kok ribut, buat rumah sakit ribut. Itu monumen gong perdamaian, namanya gong perdamaian, orang Balinya nggak bisa damai. Ya. Kemudian kita juga membuat Perda RT RW, membuat apapun aturan kok selalu dijegal begitu ya. Nah, ini kan persaingan elit. Ya saya doakanlah yang seperti itu biar cepat-cepat lengser ya seperti itu ya. Karena kenapa? Nggak boleh mereka berkuasa terus. Jadi anak-anak muda Bali ini yang ada di pedesaan, yang ada di kota dimanapun, ayo belajar yang tinggi, jadikan diri orang pinter. Nanti 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, rebut kekuasaan. Karena saya yakin pemimpin-pemimpin Bali saat ini, pemimpin Indonesia saat ini, mereka bukan negarawan. Ya, mereka hanya menjadikan jabatan itu sebagai mata pencaharian. Mereka adalah orang-orang yang mencari mata pencaharian dengan menjadi DPR, juga menjadi eksekutif. Jadi mereka bukan orang profesional, ya. Dengan keributan yang ada di Bali saat ini masalah. Baik, kalau misalnya kita bicara masalah karakter atau sifat dari masyarakat itu, kita tentu ada perbedaan di antara ada perbedaan paradigma di masing-masing era gitu kan, seperti saya sampaikan tadi, ada era 1945, ada juga era 1965 dan pasca 1967. Nah, apakah bisa dikatakan ada perbedaan paradigma dari masing-masing era itu, terutama kalau kita kaitkan dari perspektif nilai-nilai bangsa di sini? Ya. Kalau dari prinsip-prinsip paradigma Bali ya, kondisi Bali pada saat 45-65 menurut saya kondisinya sangat solid begitu ya. Saudara-saudara kita di Bali ini mampu mendapatkan vibrasi dan aura dari Soekarno, ya, bagaimana berbicara kebangsaan begitu ya. Kalau kita bicara kebangsaan itu, kita udah nggak bisa bicara kelompok-kelompok agama, itu nggak boleh.
Kita nggak boleh bicara terlalu banyak tentang kesukuan. Kalau sudah atas nama bangsa, ayo merdeka. Nggak boleh ada salam swastiastu, salam agama masing-masing, nggak boleh. Itu dalam perspektif bangsa loh. Sekarang ini kan negara ini mau dikotak-kotakkan. Yang ini misalkan kelompok agama A, B, C, provinsi-provinsi dipecah karena beda agama. Nah kemudian juga beda pandangan. Sehingga saya merasa karakter bangsa kita 45 dan 65 itu karakter yang memang karakter yang benar-benar menunjukkan jati diri bangsa. Tetapi kehancuran karakter bangsa termasuk orang Bali sendiri itu pasca tahun 67. Ya, dipuncaki pada tahun 72 ketika ada kuningisasi secara politik. Dari 65 ketika ada kejadian Gestok atau G30S, kemudian ada juga mengenai kuningisasi tahun 72. Itu menyebabkan kondisi mentalitas orang Bali itu menjadi tertekan, terinjak-injak begitu ya. Seperti dulu kita lihat ada namanya program desoekarnoisasi. Segala sesuatu tentang Bung Karno harus dihancurkan, harus disembunyikan. Pasang satu foto Bung Karno sudah diinterview sama militer, misalkan seperti itu ya. Sudah mendapatkan tekanan. Jadi selama 32 tahun, kalau seandainya kita lihat orang-orang tua kita yang hidup saat ini, mereka kan merasakan kejadian itu. Ya, orang-orang Bali itu adalah orang-orang yang sangat eksis di bidang nasionalis, tiba-tiba mendapatkan satu keadaan tertekan selama zaman Orde Baru, sehingga ketika orang-orang itu yang berusia di atas 40 tahun atau 50 tahun yang hidup saat ini, ketika mereka ragu-ragu mengambil keputusan, ketika mereka itu tidak berani secara tegas, itu adalah produk dari cuci otak 32 tahun. Baik. Kalau misalnya kita anggaplah dalam tanda kutip di sini menyalahkan orde baru atau yang selama 32 tahun itu, artinya di sana ada tekanan-tekanan yang depannya bisa mengekang artinya di luar orde baru. Nah, tapi sekarang kita kan sudah bergulir lagi berapa orde, ada orde reformasi dan juga orde pembangunan saat ini. Tapi kita sendiri juga belum melihat perubahan yang positif atau perubahan yang signifikan terkait dengan hal itu. Bagaimana kira-kira? Karena yang terpengaruh Orde Baru itu masih bercokol sekarang. Di era kan reformasi masih hidup dan juga nih. Seperti PNS kita, birokrat kita. Kalau di tingkatan nasionalan di Bali, yang mencapai eselon-eselon tinggi itu kan 20 tahun yang lalu kan ketika mereka masuk menjadi PNS kan masih dengan sistem Golkar ya, dengan sistem Orde Baru. Sekarang ini kan mereka karirnya naik terus begitu. Nah, sehingga yang memegang Indonesia ini sebenarnya bukan presiden, bukan menteri, bukan gubernur, bupati, tapi pejabat eselon gitu loh. Karena mereka yang birokrat. Dan sekarang reformasi baru berusia 13 tahun ya. Dan 13 tahun yang lalu mereka sudah PNS. Nah, sehingga kalau kita lihat di sistem birokrasi, sistem hukum, mereka ini sudah masih bercokol. Nah, kita sekarang sambil menunggu generasi yang sudah dicuci otak oleh Orde Baru ini pensiun begitu ya. Anak-anak muda ini harus disiapkan karena yang ini disebut dalam teori politik disebut namanya lost generation. Kita sudah kehilangan satu generasi. Ya, dari generasi era kemerdekaan yang dimana semangat kemerdekaan meluap-luap menjadi terbalik dengan rezim Soeharto yang sampai di akar-akarnya dicabut semua, bagaimana perjuangan Soekarno. Dan sekarang ketika kita bicara, oh pantas saja pembangunan di Bali nggak jalan-jalan karena pejabat eselonnya begitu. Ya, pantas saja korupsinya ada karena mindset korupsi ketika Orde Baru itu masih ada. Nah, sekarang kita kan bagaimana? Saya sangat mengusulkan sekali misalkan ketika perekrutan pegawai, perekrutan sumber daya itu harus ada satu rebranding dan harus ada suatu pencerahan kembali agar tidak terpengaruh. Makanya ketika ditanya, kenapa bangsa ini nggak jalan-jalan? Karena yang masih kroni-kroni Orde Baru dari tingkat pusat sampai tingkat desa masih ada sekarang. Gitu loh. Pantas saja Indonesia dan Bali tidak pembangunan tidak terlalu maju. Artinya karena setiap orde pemerintahan itu kan selalu sambung menyambung, tidak terputus kan seperti itu. Nah, ketika ada era seperti saat ini, reformasi, notabene generasi muda otomatis ikut di era ini. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk memutus hal itu dan bangkit kembali? Beruntung sekali bahwa ide Sang Hyang Widiwasa telah menunjukkan keadilan untuk bangsa ini. Leluhur kita, Tuhan telah menunjukkan satu hukum karma yang sangat baik. Dulu Bung Karno dikudeta, Bung Karno dipenjara, diturunkan secara paksa. Tetapi tahun 98 Tuhan mengembalikan nama baik Bung Karno. Tuhan juga mengangkat nama beliau sekarang. Sehingga dari sini kita belajar, kita tidak bisa main-main dengan alam.
Dulu bagaimana ajaran Soekarnoisme dan Pancasila itu dibolak-balik, walaupun dengan tekanan dari militer, tekanan dari birokrat, dan lain sebagainya. Toh juga kita nggak bisa melawan kekuasaan Tuhan. Reformasi 98 adalah hadiah yang paling bagus menurut saya pasca kemerdekaan. Dan ini pun, kenapa tahun 98 ini muncul sebagai istilahnya berubah zaman, itu juga karena mereka itu rezim Orde Baru telah menekan Soekarno selama 32 tahun, dan yang memeledakkan kejadian 98 ini kan gerakan Soekarnois. Kalau tidak ada satu tekanan terhadap Megawati Soekarno Putri saat itu, tidak ada kejadian 27 Juli, nggak ada tuh namanya reformasi, kan begitu. Nah, dengan adanya seperti itu, sekarang kita belajar, generasi muda, ayo kita belajar sejarah. Belajar konsepnya Soekarno, belajar konsep-konsep kebangsaan, sehingga dari sana kita belajar bahwa oh ternyata harus reformasi ini kita harus ada sesuatu yang berbeda. Nah makanya karena sistem kita kan tidak mendukung, seharusnya tahun 98 harus ada satu mata pelajaran di sekolah, mata kuliah tentang yang namanya karakter building tentang Pancasila. Sekarang Pancasila dihapus dari sekolah. Ya, jadi gerakan yang tergerasa gerusu, saya sampaikan begitu ya. Nah, sekarang caranya ya manual saja. Kalau kita berharap sama presiden, sama menteri, sama gubernur, bupati, atau pejabat siapapun, saya rasa itu kita udah nggak bisa, karena mereka sendiri pun udah nggak bisa memberdayakan diri sendiri. Nah, sesuai dengan konsep Soekarno, belajar dengan kemandirian, kita baca buku sejarah, kita rubah dengan sendiri. Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang berkarakter mandiri. Baik, kalau kita khusus membicarakan Bali di sini, nah dulu bahkan mungkin sampai saat ini Bali kan masih memiliki konsep Bali Mawacaro itu ya, Bali bersikap di sini. Nah, apakah konsep-konsep semacam itu perlu kita kembangkan kembali, atau seperti apa ini kedepannya untuk khusus untuk Bali sendiri? Kalau konsep Bali Mawacaro itu mungkin semacam pernyataan sikap atau sikap Bali gitu ya, Bali bersikap begitu ya. Karena Desa Mawacaro ada, Bali Mawacaro itu perlu rebranding juga ya. Dalam artian saya sangat sepaham kalau Bali itu perlu jargon-jargon penyemangat begitu ya. Seperti dulu kita punya jargon Ajak Bali, ya itu membuat semangat itu bangkit kembali. Kemudian mungkin dengan konsep-konsep Bali. Kemarin saya dengar di Beleleng juga ada gerakan Singaraja Jengah, bagus begitu. Beleleng Jengah seperti itu, bagus ya. Kemudian ada satu branding untuk Bali, dan untuk itulah kita dukung. Dan bagaimana sekarang untuk menjadikan satu Bali Mawacaro, yang paling penting orang Bali harus bersatu dulu. Contoh kecil, anak-anak Bali, generasi muda Bali, bapak ibu, rakyat kita di seluruh Bali, untuk memperkuat ekonomi Bali, ayo kita belanja di warung-warung Hindu, ayo belanja di pasar tradisional, jangan belanjanya di minimarket yang dipunyai sama orang Jakarta, misalkan begitu. Misalkan bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana ekonomi Bali ini berjalan. Pokoknya kalau mau belanja, spend uang, lihat dulu ada pelangkiran apa enggak tokonya gitu ya, warungnya. Kalau ada pelangkiran, beli. Jangan sampai kita spend uang, tetapi uangnya itu yang berputar malah bukan untuk menjaga Hindu Bali, seperti itu. Dan yang kemudian yang kedua, belajar. Orang Bali, anak muda harus melek politik. Politik itu suci, politik praktis kadang-kadang bisa jelek gitu ya. Tetapi politik is holy gitu, setuju ini suci. Orang Bali harus belajar politik, paham politik, suka baca teori politik, agar kenapa? Leluhur kita tahun 55 sampai 65 dari tingkatan apapun di desa itu sangat paham sekali politik. Ya. Sehingga dengan orang Bali belajar politik, sering bicara politik, orang Bali tidak akan dibodoh-bodohi sama politisi. Orang Bali harus belajar hukum. Anda menciptakan banyak sarjana-sarjana hukum, kita banyak ciptakan orang masyarakat yang sadar hukum, agar tidak dibodohi oleh aparat hukum, kan begitu. Nah, orang Bali juga harus banyak belajar agama dan budaya. Seperti kemarin ada sarasehan di Institut Hindu Dharma. Setuju saya dengan beberapa pernyataan para profesor. Belajar dulu Bali, keluar Bali. Jangan segala sesuatu yang di Bali dianggap indah. Jangan jadi katak dalam tempurung. Ini yang ngomong profesor doktor loh. Jadi orang Bali harus belajar tatwa, belajar agama yang bertujuan agar kita tidak dibohongi oleh kalangan agamawan yang jual banten, yang memperbanyak upacara seperti itu. Jadi pencerdasan ini penting sekali. Gitu, Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Terutama tadi berbagai hal, bagaimana generasi muda itu bisa merebut kekuasaan di berbagai bidang. Ada politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Nanti mungkin saya ingin
Dr. Arya sendiri bisa menjelaskan atau memberikan contoh bagaimana sih hal-hal itu bisa dilakukan. Nanti kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kami juga membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung dan berdialog secara interaktif di nomor 0361416663 atau 0361416664. Kami kembali saat lagi. Om Swastiastu. Saya, Rektor Universitas Udayana, beserta seluruh keluarga besar Universitas Udayana, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-66 Tentara Nasional Indonesia. Semoga dengan bertambahnya usia, Tentara Nasional Indonesia semakin profesional dalam melaksanakan tugas sebagai pengayom rakyat. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Dupa Kauri Pasopati, dupa asli produk Putra Bali. Dibuat secara sukle, bermanfaat untuk membersihkan energi negatif dalam radius 9 meter, memancarkan energi cinta kasih, cocok bagi Anda yang memiliki bayi yang sering menangis di malam hari karena gangguan makhluk halus, cocok untuk menangkal ilmu hitam, roh jahat, dan dapat dipakai di tempat-tempat yang sering kesurupan, di warung-warung, dan dapat membantu kekusyukan saat sembahyang. Dapatkan dupa Kauri di pusat pertokoan Jalan Merdeka di depan Pura Dalam Banjar Tanjung Bungka dan Pasar. Telepon 0361 264 568. Kami juga mencari agen untuk di seluruh daerah. Pengobatan mata tanpa operasi Himalaya mengobati katarak plus minus, glukoma, kabur akibat diabetes, buta warna dan mata merah berair. Kunjungi kami di Jalan Teguh Umar nomor 174B Denpasar. Kami memberi bukti, bukan janji. Nikmati bersama keluarga beragam masakan bumbu khas Bali serta dimanjakan nuansa alam persawahan di Warung Taulan, Banjar Semer, Kerobokan Kute. Telepon 0361 738 229. Buka setiap hari dari pukul 11 siang hingga 11 malam. Baik pemirsa, kita kembali lanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan rebut kekuasaan di segala bidang untuk Bali Jengah. Masih bersama Dr. Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna M. Wedastra Putra Sriasa ketiga. Silakan bisa dilanjutkan. Saudara mungkin bisa memberikan contoh bagaimana generasi muda Bali khususnya ini bisa merebut kekuasaan di berbagai bidang itu. Jadi seperti yang dikatakan oleh orang-orang bijak bahwa pilar negara itu adalah pemuda dan perempuan. Ya. Jadi pemuda itu harus bergerak, orang-orang tua kita cukup berdoa saja. Jadi pemuda, bangsa ini dilahirkan oleh orang-orang muda. Hayam Wuruk menjadi Raja Majapahit di usia yang sangat muda. Begitu juga dengan Prabu Siliwangi. Kita mempunyai satu sejarah bagaimana puputan revolusi dipimpin oleh generasi-generasi muda. Kemudian Bung Karno menjadi founding father di usia yang sangat muda sekali. Dan begitu juga pergerakan. Tahun 98 Soeharto dijatuhkan oleh rezim Soeharto dijatuhkan oleh pemuda mahasiswa. Jadi pemuda ini memiliki satu peran yang sangat penting ya, dan menurut saya bahwa pemuda harus bergerak seperti Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi pernah berpidato kepada organisasi muda India, speak up gitu loh, bicara, ayo gerak gitu loh. Di mana-mana itu pergerakan dunia itu digerakkan oleh anak muda. Dan sekarang mari kita tanya, kita tengok kiri dan kanan kita lihat depan dan belakang kita. Ada tidak pemuda-pemuda kita di pedesaan, pemuda-pemuda kita di seluruh Bali yang mampu bersama-sama menjalankan revolusi ini? Baik. Ya. Kita terima penelpon dulu. Di sini sudah ada Pak Ribet di Singaraja. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Ribet. Om Swastiastu, selamat pagi. Inggih, silakan langsung singkat saja Pak. Inggih, Bapak narasumber yang saya hormati. Nama saya Madi Ribek, Sumeribek. Sumeribek, bukan Pak Ribet Pak ya? Mohon maaf ya. Bukan T, ya biar nggak salah. Inggih. Ya. Orang tua saya bodoh, alu-aluang yang ada. Inggih, begini. Tadi saya dengar, jadi penjelasannya ada masalah korupsi, kemudian Pancasila. Saya sendiri bingung. Kemudian yang saya ingin sedikit sampaikan masalah Ajak Bali. Ya, Pak, saya juga bingung. Harusnya itu Ajak Bali
sesuatu apa, kemudian yang di Bali dengan cara sesuatu. Di Bali, saya ceritanya jangan sampai kita di Bali disamakan dengan daerah lain. Baik. Itu permohonan kami. Kemudian yang kedua, jangan sampai upacara atau beberapa action budaya kita menjadi pameran. Baik. Sehingga nantinya hilang kesakralannya. Sebab saya cenderung mungkin saya yang kurang tahu apa-apa. Ajak Bali hanya sakral-sakral pangtilah. Baik. Mohon penjelasan. Baik, terima kasih Bapak Ribet ya di Singaraja, bukan Bapak Ribet. Dan penelpon berikut ada Pak Tanayase di Petang. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Tanayase. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi. Yang ini cuma saran kepada masyarakat Hindu di Bali pada umumnya. Nggih. Nah, ini banyak sampun yang lihat di lapangan di daerah Bali khususnya. Jadi mungkin Pak Dokter sendiri belum pernah juga melihat di lapangan atau di masyarakat Hindu pada umumnya. Yang sendiri sampun melihat mungkin dari orang luar Bali, baik, yang ada di Bali, ampun bisa mengerjakan pekerjaan orang Bali. Gitu. Model-modelnya itu istilah bikin pelinggih, kemudian paksu, itu ampun digarap oleh orang luar Bali. Gitu. Baik, artinya banyak peluang yang sudah dikuasai oleh ruang. Satu lagi nih pedagang canang itu, ampun orang luar Bali yang bikin canang gitu. Baik. Jadi yang harapan dia itu, tolong orang Bali itu merubah sikap. Baik, terima kasih Pak Tanayase. Ya, terima kasih, dan kita juga sering melihat hal seperti itu. Dan satu penelpon lagi di sini sudah ada Pak Lanang di Singaraja. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Lanang. Om Swastiastu. Yang Lanang Ki, Pak narasumber, terima kasih. Sudah mengajak warga Bali untuk dengar. Iya. Seperti yang kita lakukan di Singaraja sekarang, Buleleng Jengah namanya. Buleleng Jengah. Dengan berbagai macam program. Mungkin Pak narasumber pernah ke bakso 100% haram ya? Oh iya. Yang ketemu di sana waktu ini kita kemana sedikit nyapa yang cuma ingin mengajak, ayo kita jengah orang Bali, semoga bisa bangkit seperti katanya Pak Rektor seperti dulu, kan? Baik. Baik, terima kasih Pak Lanang di Singaraja. Di sini sudah ada 3 penelpon untuk bisa kita tangkapi mungkin. Silakan Dr. Arya. Jadi yang pertama tadi tentang ajak Bali ya. Tentang ajak Bali. Ajak Bali itu bukan berarti harus berritual saja gitu ya. Saya minta kepada anak-anak muda Bali gitu ya. Jadi mohon dari pemirsa Bali TV sampaikan pada generasi muda. Generasi muda Bali harus mengambil jalan itu karma marga, karma yoga, kerja. Anak muda Bali tidak boleh terlalu banyak sembahyang loh. Sembahyang boleh, tetapi jangan menjadikan sembahyang atau berdoa beriatnya itu merupakan pelarian dari masalah. Penuhnya pura-pura kita di Bali pada saat upacara purnama tilem banyak yang beralih ke spiritualis. Saya rasa itu merupakan fenomena banyak orang sakit di Bali secara mental. Karena mereka tidak berani. Saya banyak sekali menemui anak-anak muda. Mereka itu masuk pura, mereka itu bersembahyang bukan merupakan karena bakti ya, tetapi karena merupakan pengalihan masalah. Jadi banyak yang ke dewan-dewan. Anak-anak Bali tidak boleh ke dewan-dewan. Anda itu harus ambil filosofi dari Panca Pandawa. Kerja. Kalau dulu kerjanya kaum kesatria melindungi para brahmana, melindungi rakyat. Bagaimana anak Bali ini sekarang cari ekonomi, jadikan diri penguasa ekonomi, pendidikan yang tinggi, kuasai bidang. Nanti urusan sembahyang kalau udah pensiun aja deh. Ya, seperti saya sekarang, saya masih usia 30, disuruh sembahyang tuh saya nggak mau. Loh, saya harus kerja dulu dong, kerja membangun Bali, harus kita dengan tangan kita berkeringat. Nanti kalau usulan sembahyang, kalau udah pensiun besok pulang kampung, oke, sembahyang mau tiap hari nggak apa-apa.
Tapi sebagai umat beragama kan kita wajib. Jelas, tetapi jangan lebih baik kan di Hindu itu kan ada macam-macam marga jalan ya, catur marga, catur yoga. Kita ambil salah satu. Jadi yang namanya bhakti yoga itu belum tentu, atau baik bhaktiyatnya belum tentu lebih tinggi daripada marga. Kemudian dalam Bhagavad Gita sudah ada jenana yatnya. Jenana yatnya itu tertinggi. Orang yang belajar, yang menjadi sarjana, menjadi master, menjadi doktor, orang pinter, cendekiawan adalah yatnya tertinggi, begitu loh. Jangan kita ditarik lagi kalau orang Bali nggak sembayang dikiranya nanti nggak spiritualis. Seperti tadi saya kan menindaklanjuti merespon bicara dari Pak Soma tadi mengatakan Pak Ribet tadi ya. Jadi mengatakan bahwa upacaranya ada kan begini-begini saja. Mari kita tanya. Kita berupacara menurut data PHDI sampai hampir 6 triliun habis uang orang Bali. Dalam kurun waktu sekian puluh tahun pasca Indonesia merdeka, ada tidak upacara kita ini menghasilkan dari vibrasi secara skala, menghasilkan anak-anak muda yang pinter, menghasilkan konglomerat-konglomerat, dan di desa yang udah ngentek linggih ratusan juta itu muncul nggak sih pengusaha yang kaya, pengusaha yang menguasai hajat hidup orang banyak? Kalau dulu leluhur kita ngaturin canang pejati pagi minta hujan, sorenya hujan loh. Leluhur kita datang ke laut minta ikan sama Sang Hyang Baruna. Sekarang ngaturin canang sari, entarnya laut ikannya banyak. Sekarang kita berupacara ngentek linggih, guru pidukun, nanglok merana. Ada nggak akibatnya buat Bali? Ekonomi Bali 80% loh. Saya akan tanya kaum Brahmana, kok bisa begini di Bali? Orang desa dipaksa sembahyang mahal-mahal, buat upacara dan karya sampai 2 minggu. Saya nggak ngerti sama pola pikir orang desa. Anak-anak muda Bali yang kerja di Kuta, Nusa Dua, Jimbaran, suruh pulang kampung. Ada kegiatan ngayah pulang kampung. Akhirnya mereka dipecat di tempat pekerjaan masing-masing karena harus kewajiban. Jadi kita harus milah-milah lah. Kalau kegiatan penting banget bolehlah dipanggil. Tetapi kalau kegiatan yang cuman bisa ditangani oleh desa, tangani di desa. Nah itu yang pertama. Tadi mengenai masalah banyaknya ekonomi di Bali. Sekarang sudah ada seperti yang dikatakan. Saya sudah tahu Pak ya, jadi dari dagang canang, dari dagang pelinggih, segala sesuatunya pun itu dibuat bukan oleh orang Bali. Dan itu akan terjadi, ke depan akan tambah parah lagi. Di samping karena orang Bali kulturnya sudah semakin sibuk mencari pengupo jiwa. Jadi pemuda Bali dan orang tua kita mengalami tingkat stres yang tinggi. Anda lihat sekarang wajah-wajah orang Bali, senyumnya jarang. Kemudian juga mukanya itu wajahnya kadang-kadang kita lihat secara psikologi tingkat stres itu tinggi. Tingkat orang gila kata Prof. Suryani meningkat. Karena orang Bali sudah stres, dia dituntut untuk ekonomi menghidupi keluarga, belum lagi tuntutan adat dan agama, yang diberi percaya untuk menjadi rohaniawan, yang dipercaya untuk menjadi pejabat, tidak memberikan solusi begitu loh. Baik. Ya, nah itu tadi mengenai masalah canang sari dan makanan. Nah sekali-sekali saya kemarin hadir di acaranya Sekedemen Bali ya. Anda lihat sekali-kali bagaimana sih proses kalau orang Bali kalau buat makanan kan ada proses. Kita tahu tata etika. Tetapi kalau kita beli makanan dari bukan orang Bali, ya kemungkinan prosesnya tidak sesuai dengan agama kita. Ya. Bagaimana itu prosesnya mungkin dalam artian buat saya itu agak menjijikkan begitu ya. Karena apa yang kita makan, ya misalkan dagang gorengan gitu, dagang kaki lima, apa Anda yakin itu prosesnya itu sesuai dengan bagaimana kultur orang Bali? Orang Bali jemur pakaian aja udah nggak boleh sembarangan. Nah apalagi dengan proses makanan, proses buat canang. Makanya mungkin juga dalam Weda, sastra Weda saya ingat itu ada apa yang kita makan itu tergantung dari bagaimana si pembuat makanan itu, proses itu. Begitu juga dengan canang. Apakah canangnya sudah busung dan janurnya sudah diperciki tirta dulu? Apakah tempat pembuatan canangnya sudah kalau orang Bali buatnya pasti di tempat yang bersih, sukle. Tapi kalau orang luar Bali mungkin dia buatnya udah di bawah saja begitu. Dan itu kita serahkan kepada Betaro, makanya nggak masuk doa kita. Nah, salahnya orang Bali itu semua. Baik, kalau misalnya kita kaitkan dengan spiritual masyarakat Bali kan belakangan juga sering banyak yang mengatakan bahwa keterpurukan, kalau misalnya bisa dikatakan keterpurukan masyarakat Bali atau pembangunan Bali itu erat kaitan dengan memudarnya spiritual masyarakat Bali sendiri. Kira-kira seperti apa pandangan saudara? Ya jelas, ya, spiritualitas Bali sudah pudar. Makanya kalau ada yang mengatakan the island of spiritual, saya rasa memudarnya kenapa ya?
Jadi begini, memudari dari karakter. Dengan banyaknya kasus desa adat seperti di Klungkung seperti itu, seperti ada di Gianyar. Jadi saya tuh agak prihatin. Kenapa kok justru wilayah-wilayah yang banyak puri-puri, konfliknya banyak? Di Jembrana tuh, di Beleleng itu justru sekarang lebih kondusif loh. Tetapi kenapa daerah-daerah yang fanatik, yang katanya mempunyai tata etika, yang katanya mempunyai sejarah hebat, justru masalahnya justru tambah besar. Itu menjadi pertanyaan dan PR kita semua. Dan yang kedua, tingkat spiritualitas. Apakah benar Banten upacara kita ini diterima sama Tuhan, sama leluhur? Karena biasanya leluhur kita membuat upacara yang sederhana, pasti dalam jangka pendek itu ada suatu dampak. Sekarang, di Bali kita sering buat acara skala provinsi, skala desa, skala kabupaten. Tapi dampaknya ada apa tidak? Apakah desa itu menjadi lebih tenang? Apakah desa itu misalkan menjadi vibrasinya lebih baik untuk ekonomi, memunculkan anak-anak muda yang rajin belajar? Ya, bagaimana mengharmoniskan rumah tangga warga desa di sana? Tetapi kan buktinya tidak. Jadi ini menjadi suatu PR, baik dari kalangan rohaniawan, kalangan griya, yang memang kompeten dalam bidang spiritual. Kenapa? Masalahnya sekarang, rohaniawan-rohaniawan kita ini belum banyak yang menguasai, memang ilmu agama itu mereka sangat menguasai, tetapi ilmu untuk kemasyarakatan secara skala ini loh. Ya, saya sering sekali berdialog sama tokoh agama. Ketika saya tanya masalah yang disampaikan sama 3 pemirsa, mereka tidak bisa menjawab. Tidak seperti Maharesi Bisma, tidak seperti Maharesi Drona begitu ya. Jadi kita dulu punya Maharesi itu masalah dari A sampai Z pun di kampung tuh ngerti gitu. Nah sekarang kok masalahnya cuma vertikal ke Tuhan saja. Jadi pertanyaan kita memang spiritual Bali dengan maraknya pencurian pratima, juga maraknya juga kasus-kasus adat sampai berdarah. Kemarin di Bangli ada yang mati karena rusuh, kemarin juga di Klungkung begitu. Akhirnya kan bumi ini letah ya, dan makanya saya pun memperkirakan kalau detik ini anak-anak muda Bali nggak mau bergerak, minimal tergerak di perasaan dulu lah. Tapi dengan seringnya berdoa, seringnya sembahyang, paling tidak meningkatkan spiritualitas juga. Kan tadi kan contohnya sudah ada, kita kan udah sering berdoa sama sembahyang, terus dampaknya ada juga kan begitu. Sering juga kita melihat bagaimana masyarakat kita menggelar upacara Nangluk Merano dan lain sebagainya, tapi hama tikus dan lain sebagainya masih juga menyerang. Berdoa itu bukan bagaimana, kalau dalam perspektif saya sebagai pemuda Hindu, berdoa itu adalah salah satu jalan. Tetapi kaum kesatria generasi muda tidak boleh cengeng, tidak boleh terlalu sering curhat sama leluhur, tidak boleh terlalu sering curhat sama Tuhan. Kerja, ada masalah dihadapi, nangis deh, berdarah, keringat. Itu tugasnya Pandawa itu begitu, tugasnya para Arjuna itu begitu. Jangan kita ada masalah lari ke pura Trisandya mendapatkan ketenangan, tapi masalahnya masih ada. Jadi saya tidak sepaham loh. Berdoa itu menurut saya adalah bagus, tetapi bukan menjadi prioritas kita ya. Karena sudah ada, jangan menggarami air laut. Dalam konsep perang Baratayuda, dalam perang Baratayuda ini kan ada pembagian tugas. Ada yang bawa gada, ada yang bawa keris, ada yang bawa panah. Tapi para pendeta kita sembahyang di mandir-mandir, di pura-pura. Ibu-ibu kita bersembahyang, ada yang ngurus dapur, ada yang bawa panji-panji, ada yang tiup trompet. Sekarang kalau semuanya pingin berlindung di pura gitu, gini gimana? Jangan salah, Majapahit runtuhnya kenapa? Iya. Kenapa leluhur kita lari tunggang langkang dari tanah Jawa ke sini? Karena leluhur kita terlalu banyak berdoa. Majapahit di Trowulan itu leluhur kita cuman begini terus kerjaannya, sembahyang di depan candi. Tetapi ketika Kesultanan Islam Demak masuk ke tanah Jawa, mereka nggak cuman sembahyang tok, mereka juga kerja. Pedagang-pedagang Gujarat, ekonomi. Makanya tanah Jawa itu dikuasai daerah pantai, dikuasai ekonomi, pelabuhan dikuasai. Orang-orang Hindu Majapahit semuanya pada sembahyang persis sama seperti kondisi Bali. Makanya kita lihat sekarang di Bali. Lihat Anda pelabuhan. Pelabuhan tidak dikuasai orang Bali lagi. Lihat daerah pantai. Jadi ini sistemnya seperti begitu. Jadi dikuasai dari laut kemudian ke dalam. Kenapa Bangli eksis Hindunya? Kenapa Gianyar eksis Hindunya? Karena daerahnya gunung. Jadi harapan saya sama Bangli, Gianyar tuh tinggi karena daerahnya gunung, tetapi udah daerah pantai udah dikuasai. Makanya konsep itu kita belajar.
Oke, baik. Paling tidak untuk mewujudkan Bali Jengah ini ada sudah konsep ada Buleleng Jengah kemarin. Nah, kira-kira seperti apa yang bisa dilakukan ya, tadi untuk saya mewujudkan sangat ini untuk setuju ya dengan ada di Buleleng. Di Buleleng kemarin itu ada pedagang kecil bakso haram gitu ya. Ya, jadi itu bagus. Ya silakan rakyat Bali. Rakyat Bali mau buat nama apapun silahkan. Itu hak saudara, itu merdeka. Tidak boleh ada yang melarang. Ya, apapun kondisi Bali mau buat warung Hindu, warung Bali silahkan. Itu bagus. Kita belajar dari Singaraja. Memang kalau di Bali orang-orang Buleleng ini memang yang paling patriot ya. Makanya ada jaga-raga di sana. Ya, dan mudah-mudahan sih kalau menurut saya dengan adanya suatu diskusi seperti ini kita berharap lah ya. Jadi ada satu pencerahan, ada character building yang memang kita mulai bisa bangun dari sekarang. Jadi saya minta rakyat Bali, ayo kita jengah. Ya, kita berubah dari sekarang, minimal berubah di pikiran, di hati kita masing-masing. Ya, baik, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih pemirsa. Kita berjumpa kembali dalam dialog interaktif selanjutnya dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.